Di video sebelumnya sudah diceritakan, Danbi hampir dihukum mati karena telah mendekati Raja Lido. Setelah lepas dari hukuman tersebut, Danbi diberi syarat untuk menciptakan suatu alat yang berguna bagi bangsa Joseon dan dapat mengatasi kemarau yang akan datang nantinya. Danbi pun sudah berhasil menyelesaikan tugasnya tersebut. Ketika itu hujan pun turun. Sesuai dengan perkataan Danbi, ia akan pergi jika hujan sudah turun. Lido yang teringat akan perkataan Danbi tersebut pun, ia langsung mencari Danbi. Penasaran kan dengan kisah selanjutnya? Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Karena bakal ada cerita dan kisah-kisah seru lainnya loh. Oke, langsung saja ke alur ceritanya. Setelah Lido mengungkapkan perasaannya, ia langsung memeluk Danbi dengan sangat erat. Lido mengajaknya untuk kabur dengan kapal, agar Danbi bisa selamat. Tapi Danbi menolaknya dan tidak mau pergi dari Joseon. Tiba-tiba Pakyeon datang untuk menjemput Danbi dan membawanya pergi ke hutan. Ternyata Pakyeon disuruh orang dari kerajaan untuk membunuh Danbi, karena mereka mengira Danbi adalah mata-mata yang akan menghancurkan Joseon. Di lain tempat, Ratu mengetahui kalau Raja rela pergi berlari untuk menyelamatkan Danbi. Sang Ratu langsung masuk ke dalam kamar Raja untuk mencari bukti apa benar sang Raja menyukai seorang Gosam. Dan benar saja, Ratu menemukan jeruk pemberian Gosam itu di dalam suatu kotak. Raja Lido yang mengetahui kalau Danbi sedang dalam bahaya, pergi mencari Danbi ke hutan. Sang Ratu yang melihat Raja pergi ikut berlari mengikuti Raja yang masuk ke hutan. Ketika Danbi dan Pakyeon di hutan, Pakyeon sudah mengetahui kalau Danbi adalah seorang perempuan. Danbi berkata kalau dia tidak berniat menipu Pakyeon dan warga kerajaan Joseon. Tapi Pakyeon hanya mengatakan kalau harus ada imbalan jika ingin menyembunyikan rahasianya tersebut. Tiba-tiba saja, Pakyeon langsung mengarahkan pedangnya ke arah Danbi. 내 거니까. Ternyata ada sekumpulan penjahat yang ingin menyerang Danbi dari belakang. Pakyeon menyuruh Danbi untuk kabur menggunakan kudanya tersebut. Pakyeon akan melawan komplotan penjahat itu sendiri. Pakyeon pun terluka, namun ia berhasil mengalahkan semua penjahat itu. Saat perjalanan keluar dari hutan, Pakyeon bertemu dengan istri raja yang sedang mengejar Lido masuk ke dalam hutan. Saat itu juga, sang ratu langsung menampar Pakyeon karena ia menyembunyikan hubungan Danbi dan Lido. Diceritakan bahwa Pakyeon dan sang ratu ini sudah berteman sejak kecil. Mereka sering bermain bersama karena perbedaan kasta antara Pakyeon dan sang ratu, mereka tidak bisa terus bersama. Di tempat lain, Danbi yang berusaha kabur menggunakan kuda berujung ke suatu pantai. Di sana ia bertemu dengan Lido yang berhasil menemukannya. Lido pun langsung turun dari kudanya dan langsung memeluk Danbi. Karena hari sudah mulai gelap, mereka pun bermalam di tepi pantai. Sambil menatap api unggun, Danbi menceritakan kehidupannya di zaman modern. Mulai dari rasa takutnya menghadapi ujian SAT, sampai ia bisa tersesat di dimensi Joseon ini. Danbi menunjukkan ponselnya untuk membuat Lido percaya kalau dia dari masa depan. Lido menanyakan tulisan love yang ada di jaket Danbi. Danbi hanya tersipu malu mendengarnya. Ia menjelaskan kalau love artinya adalah cinta. Lido pun berjanji akan membuat huruf dan menghitung tanggal serta waktu untuk negerinya sendiri. Mendengar perkataan itu, Danbi menyadari ternyata Lido adalah raja yang digambar pada mata uang negara mereka. Danbi juga memberikan permen dan semua makanan yang ada di tasnya kepada Lido. Seketika, Danbi teringat dengan ibunya yang memasukkan semua makanan itu ke dalam tasnya. Sehingga hal itu membuat Danbi menangis. Lido pun bingung melihat Danbi yang tiba-tiba menangis. Tanpa berpikir panjang, Lido pun langsung mencium Danbi dan berharap bisa menenangkannya agar berhenti menangis. Di lain tempat, So bermalam di rumah Pakyeon. Mereka menghabiskan malam bersama dan makan malam bersama. So juga melukiskan rasi bintang pada alat musik milik Pakyeon. Keesokan harinya di tepi pantai, Danbi menemukan ide baru untuk memperlancar alat ciptaannya tersebut.
Mereka pun langsung bergegas pulang ke kerajaan. Sesampainya di kerajaan, Danbi pun dapat menyempurnakan alat ciptaannya itu yang bisa dimanfaatkan untuk rakyat Joseon. Berkat alat ciptaannya, Danbi terbebas dari hukuman, dan Pakyeon pun naik pangkat karena ikut membantu Danbi dalam menyelesaikan karya ciptaannya tersebut. Danbi dan Lee Do pun masih seperti biasa. Mereka masih sering belajar bersama dan membuat hubungan mereka semakin dekat. Sewaktu-waktu Danbi bertemu dengan So di dapur. Ia memberikan mie samyang kepada So yang ia bawa ketika akan mengikuti ujian. Danbi juga membantu So untuk mempercantik desain baju yang digambar oleh So. Mulai dari situlah mereka mulai akrab dan So merasa mempunyai teman baru sehingga ia tidak merasa kesepian lagi di dalam kerajaan. Karena hal itu juga, So setuju untuk mengangkat Danbi sebagai selir Raja Lido. Danbi pun akan diangkat sebagai seorang selir. Ia merubah pakaiannya, memakai baju pengantin yang sangat cantik. Dijelaskan, Danbi akan melakukan tidur bunga yang dia sendiri belum mengerti apa maksud dari kata tersebut. Betapa terkejutnya Danbi ketika ia mengetahui kalau tidur bunga itu artinya adalah malam pertama. Karena mendengar hal itu, Danbi langsung kabur. Raja pun mengejar Danbi hingga menemukannya dan langsung membawa wanita itu ke kamarnya. Lucunya, Danbi terus menjelaskan kalau dia masih sangat muda dan ia masih seorang pelajar. Dia belum siap untuk melakukan tidur bunga seperti yang dijelaskan oleh kerajaan. Namun ternyata raja hanya sedang mengerjainya saja. Ia pun langsung menenangkan Danbi dan mengerti apa yang dimaksud Danbi sebenarnya. Malam harinya, mereka tidur secara terpisah. Lido meminta ketika hujan turun lagi nanti, Danbi jangan pergi dan tetap berada di sampingnya. Namun Danbi memalingkan mukanya. Karena terbawa suasana, Lido langsung pindah untuk tidur di samping Danbi. Keesokan harinya, Lido sedang menyiapkan hadiah untuk Danbi. Ia juga berlatih untuk mengajak Danbi secara resmi agar tetap menetap di Joseon dan berada di sampingnya. Sedangkan Danbi sedang merasa dilema untuk pulang ke zamannya atau menetap bersama pujaan hatinya di sini. Saat sedang merenung, So datang mengajak Danbi ke suatu tempat. Ternyata, So mengajak Danbi menemui ibunya Lido. Betapa terkejutnya ia ketika ia melihat ibunya Lido sangat mirip dengan ibunya yang di rumah. Seketika, Danbi pun menangis sejadi-jadinya karena ia teringat ibunya dan sangat merindukannya. Ibunda Lido pun langsung menenangkan Danbi yang menangis. Malam harinya, Danbi mengganti pakaiannya dengan baju sekolah yang ia kenakan saat pertama kali datang ke Joseon. Lido terkejut melihat Danbi mengganti pakaiannya yang cantik tadi. Tapi Lido tidak terlalu mempermasalahkan hal itu. Ia langsung mengajak Danbi ke suatu ruangan tempat ia belajar dan membuat kosakata abjad untuk negerinya sesuai dengan yang ia janjikan pada saat mereka sedang di pantai. Di ruangan itu pula, Lido memberikan hadiah untuk Danbi dan memintanya untuk tetap tinggal bersamanya dan menyemangatinya untuk membuat abjad serta menemukan ilmu lainnya untuk negerinya agar semua rakyat bisa belajar dan menjadi pintar. Namun Danbi menolak permintaan Lido. Ia ingin kembali ke era modern karena ada yang sedang menunggunya juga di sana, yaitu ibunya. Lido terus meyakinkan Danbi agar tetap bersamanya. Tapi Danbi malah mengembalikan hadiah yang diberikan oleh Lido tadi karena dia harus kembali dan tidak bisa terus melarikan diri. Danbi meminta maaf atas pilihannya tersebut. Lido yang kesal dan kecewa pergi meninggalkan Danbi di ruangan itu. Ternyata di ruangan itu sudah ada seseorang yang ingin membunuh Danbi dan membakarnya dengan kertas-kertas penemuan dari Raja Lido. Orang-orang tersebut melakukannya karena suruhan dari ayah sang ratu. Sang ayah merasa bahwa Danbi sudah merusak kebahagiaan putrinya. So pun langsung memberitahu Lido bahwa Danbi terjebak di dalam ruangan yang terbakar tersebut. Lido langsung bergegas pergi menyelamatkan Danbi. Saat itu juga dia sadar kalau keberadaan Danbi di Joseon dapat membahayakan nyawa Danbi itu sendiri. Lido berhasil menemukan Danbi. Ia langsung membawa pergi dari tempat kebakaran tersebut. Keesokan harinya, Raja Lido mencari tahu siapa yang menyebabkan kebakaran tersebut. Ternyata Danbi masih hidup dan mendengar percakapan mereka yang ingin membakar dan membunuh Danbi. Ternyata, pedang yang ditancapkan oleh penjahat itu tidak mengenai badannya, tapi hanya mengenai tas yang berisi buku-buku tebal. Hal itu membuat Danbi bisa selamat.
Di tempat lain, Danby kembali memakai seragam sekolahnya. Ia memberikan salinan kosakata dan abjad ciptaan Raja Lido yang sudah terbakar. Lido berkata bahwa Danby adalah masalah yang tidak akan bisa ia pecahkan. Danby pun menyampaikan kalau ia sangat senang bisa datang dan merasakan hidup di Joseon. Karena hujan akan segera turun, Lido pun berniat akan mengantarkannya untuk pergi. Sebelum pergi, Danby berpamitan serta mengucapkan terima kasih kepada Pakyeon. Tak lupa ia memberikan hadiah emas kepada adiknya Pakyeon. Setelah itu, Danby langsung menaiki kuda bersama Lido. Mereka pergi bersama ke suatu pantai. Di sana, hujan pun turun. Sebelum Danby pergi, mereka menghabiskan waktu berdua dan membuatkan salam perpisahan, hingga akhirnya Danby pun pergi masuk melalui genangan air. Setelah Danby menghilang, Lido berjanji akan menemukannya suatu hari nanti. Danby pun muncul di taman yang sama di tempat genangan air pertama kali ia temukan. Namun anehnya, waktu ia kembali pun, waktunya masih sama seperti awal saat ia masuk ke genangan air itu. Sehingga, Danby langsung bergegas berlari kembali ke gedung tempat ujian SAT. Ujian hampir saja akan dimulai. Tapi untungnya, Danby masih diizinkan untuk mengikuti ujian tersebut. Saat ujian, Danby teringat dengan Lido dan mengerjakan ujian dengan lancar sampai selesai. Sehabis ujian, Danby langsung pulang dan memeluk ibunya dengan sangat erat karena ia sangat merindukan ibunya. Scene beralih ketika Danby sedang bekerja paruh waktu di sebuah toserba, ditemani temannya yang bernama So. Ia melihat ada penyanyi pria yang tampan di televisi. Ternyata dia adalah Lido di era modern. Hingga pada suatu hari, di suatu tempat yang berbeda, ketika Danby ingin menyeberangi jalan, ia mencoba menginjakkan kembali kakinya ke genangan air. Tapi kali ini kakinya tidak bisa menembus genangan itu. Seketika hujan pun turun. Tiba-tiba ada seorang pria yang memberikan payung kepada Danby. Ternyata itu adalah Lido. Lido menjelaskan bahwa sebelumnya mereka sudah pernah bertemu di suatu tempat. Pada saat itu, Danby sedang berada di dalam bus. Ia dalam perjalanan untuk menuju gedung tempat ujian SAT. Ternyata, Lido berada di dalam bus yang sama dan sedang memperhatikan Danby. Lido juga membantu Danby untuk memberikan buku-buku yang jatuh pada saat itu. Ternyata Lido pun masih mengingat pertemuan mereka di masa Joseon. Dan sesuai janjinya, Lido akan menemukan Danby kembali sejauh dan selama apapun itu. Itulah dia rekap dari series Splash Splash Love. Drama ini cocok banget buat kalian yang suka drama dengan genre komedi romantis. Dijamin bakal mengubah mood kamu jadi lebih baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.